Sadar nggak sih, kenapa kondisi tanah sawah sekarang semakin lama semakin keras? Dan kebutuhan pupuk kimia semakin meningkat selama masa tanam. Semua itu karena kondisi tanah sawah sekarang dalam keadaan kurang sehat. Perhatian petani hanya fokus pada tanaman dan berharap hasil yang melimpah tanpa memperdulikan kesehatan tanah. Setelah panen, petani membajak sawah, lalu menabur pupuk kimia. Dan kegiatan ini menjadi rutinitas sistem pertanian di negara kita. Petani melupakan keberadaan mikroorganisme yang selama ini menjaga kesehatan tanah. Sebenarnya tanah itu hidup. Di dalamnya ada jutaan organisme kecil cacing, bakteri jamur, yang bekerja tanpa henti, yang selama ini membantu tanaman dalam penyerapan nutrisi. Kebiasaan petani menggunakan pupuk dalam bentuk konsentrat pupuk yang cepat diserap tanaman. Memang hasilnya terlihat instan. Daun cepat hijau, tanaman tampak subur. Tapi tanpa kita sadari, penggunaan pupuk yang hanya fokus pada unsur kimia sering membuat kita melupakan proses biologi tanah, mikroba yang seharusnya mengolah bahan organik. Bisa berkurang jumlahnya. Tanah kehilangan pekerja alaminya. Dan ketika mikroba hilang, struktur tanah rusak, kemampuan tanah menahan air dan udara menurun. Dan akhirnya tanah mengeras seperti batu. Ini seperti memberi energi instan pada tanaman, tapi mengambil nafas dari tanahnya. Tanpa kehidupan mikroba, pupuk secanggih apapun tidak akan bekerja optimal tanpa kehadiran mikroba. Tanah butuh keseimbangan, butuh bahan organik, butuh mikroba, dan butuh proses biologis. Banyak studi penelitian yang membahas tanah persawahan. Itu tandanya kondisi tanah sawah sekarang memang butuh perhatian. Jadi kalau kita ingin tanah tetap sehat dan produktif, jangan hanya memberi makan tanaman, berilah juga makan pada tanahnya. Jaga mikroba, kembalikan bahan organik, dan biarkan tanah kembali hidup. Karena tanah yang sehat adalah fondasi dari hasil panen yang kuat. Vietnam sebagai contoh, negara yang berhasil menerapkan sistem pertanian yang mengutamakan kesehatan. Tanah negara mereka kecil, tapi berhasil dalam sektor pertanian. Semoga ini menjadi wawasan dan petani menjadi peduli dengan kesehatan tanah.